Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Neglan 01 beserta guru-guru. Sebelumnya saya berterima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf mengganggu waktu dari Bapak dan Ibu sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah rencana tindak lanjut, di mana ini adalah salah satu tugas dari program yang sedang saya ikuti, yaitu program PKG, pengembangan kompetensi guru pada guru PJOK. Rencana tindak lanjut ini materinya yaitu HSP. HSP yaitu Higien Sanitasi Pangan, HSP di sekolah. Materi ini diangkat dari latar belakang di mana pentingnya higien sanitasi pangan dapat diilustrasikan dengan fakta bahwa Escherichia coli merupakan salah satu indikator yang dapat menyebabkan penyakit. Tujuan diadakan HSP di sekolah itu ya untuk mengupayakan mengendalikan faktor resiko kontaminasi makanan sehingga aman dikonsumsi. Dan berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengupayakan HSP di sekolah. Salah satunya yaitu memilih bahan baku makanan dengan baik, lalu memastikan kebersihan dan keamanan penyimpanan bahan makanan, menjaga pengolahan makanan, menjaga pengangkutan makanan, menyimpan makanan dan alat makanan yang baik, menyajikan dengan higienis dan menjaga kebersihan lingkungan. Nanti semuanya akan diilustrasikan pada gambar di slide berikutnya. Nah, di sini capaian dan hasil yang diharapkan tentunya untuk peserta didik yaitu menjaga kesehatan fisik dan mental siswa secara berkelanjutan. Untuk menjaga kesehatan fisik yaitu yang utama ya, dan yang kedua ada juga menjaga mental siswa. Kenapa di sini dituliskan mental? Karena ketika anak mudah sakit itu pasti nanti akan ada bahan ejekan dari rekannya. Misalkan, kok kamu gampang sakit sih? Kamu kok baru minum es segitu saja langsung sakit kan gitu. Jadi bisa mempengaruhi mental siswa. Yang kedua, menciptakan kesempatan belajar yang aktif dan berpusat pada peserta didik. Dengan kondisi badan yang sehat, yang bugar, otomatis akan menjadikan anak semangat untuk belajar. Dan ini merupakan gambar dokumentasi saya ketika menyampaikan materi HSP ini. Sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan materi HSP ini karena memang materi HSP ini sangat penting untuk siswa. Karena di dalam PJOK kan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi saya tidak hanya menyampaikan materi-materi olahraga, tapi juga ada sedikit materi kesehatan yang memang penting dalam lingkungan peserta didik. Nah, ini contoh-contoh gambar HSP. Oh ya, maaf tadi ini alat peraganya kebetulan saya ada sendiri ya. Di sini nanti anak-anak itu bermain ular tangga, Pak, Bu. Ular tangga, nanti di dalam ular tangga ini, dalam petaknya itu ada gambar-gambar yang menerangkan tentang materi HSP. Jadi anak misalkan lempar dadu 3 misalkan, dan dadu yang keluar 3 nanti gambarnya diinjak apa, dan di situ nanti saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa gambar ini tuh seperti ini, maksud dan tujuannya. Kita lihat gambar-gambar yang ada di alat peraganya. Nah, ini yang pertama, pentingnya sarapan pagi, itu udah jelas. Yang kedua, makan sambil bermain. Nah, ini anak-anak yang harus diperhatikan. Banyak ya anak-anak yang makan sambil bermain ataupun bermain sambil makan. Ketika pegang bola, tapi dia juga sambil pegang makanan. Lalu ada utamakan membawa bekal. Kenapa mengutamakan membawa bekal? Tentu kalau dari rumah itu kehigienisan dan kebersihannya sudah pasti terjaga. Tidak seperti yang mungkin di beberapa kantin sekolah yang belum bisa menjaga kebersihan. Lalu ada di sini sarana sanitasi
sanitasi. Nah ini mungkin satu PR buat sekolah kita, karena baru beberapa sarana sanitasi di sekolah untuk peserta didik. Nah ini ada gambar di mana lalat pada makanan. Ini biasanya kantin ini atau penjual ini dekat dengan bak sampah atau selokan atau tempat-tempat kotor lainnya, sehingga lalat yang berkerumun pada kotoran itu bisa hinggap di dagangan mereka. Itu ngerinya di situ. Lalu ada lagi pedagang yang tidak higienis. Mungkin bisa ditebak tidak higienisnya dari mana, Bapak dan Ibu? Kira-kira apa kurangnya nih? Bahannya Ya, dari berpakaiannya. Ini kan berpakaian tidak rapi ya, maksudnya ketika ini berkeringat kan kita tidak tahu itu keringatnya bisa menetes ke makanan gitu. Ada juga gambar yang seorang pedagang sedang sambil merokok. Nah itu kan berbahaya juga. Takutnya abu rokoknya kan masuk ke makanan seperti itu. Nah ini contoh pedagang yang sesuai, menggunakan masker, menggunakan capitan. Nah, terus dalam yang makanan tertutup. Biasanya untuk yang makanan-makanan siap saji seperti gorengan itu harusnya ditutup pakai itu kan ada ya plastik bening tuh. Nah itu harusnya seperti itu, tidak langsung disajikan secara terbuka. Apalagi di sini kan ada debu dan segala macam. Lalu rencana evaluasi. Nah, apa upaya sekolah untuk mewujudkan HSP ini, Bapak Ibu? Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah. Pertama, pendidikan dan penyuluhan. Mungkin pendidikan dan penyuluhan untuk saya sendiri sudah menyampaikan kepada peserta didik melalui jam pembelajaran PJOK. Lalu fasilitas cuci tangan yang memadai. Nah ini sedikit PR untuk sekolah kita untuk memenuhi fasilitas cuci tangan. Yang ketiga ada peningkatan kebersihan kantin dan tempat makanan. Lalu pengolahan sumber daya dengan baik. Kalau sumber daya mungkin di sini dibilang cukup kali ya, karena air bersih cukup ya daerah sini ya, cukup air bersih. Terus pembuangan sampah juga kan ada. Lalu pemeliharaan kebersihan lingkungan sekolah. Nah ini tanggung jawab dari kita semua, tidak hanya pada peserta didik, tapi kita juga sama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Tugas peserta didik, tugas guru-guru, tugas penjaga sekolah, dan tugas para penjual makanan. Lalu penyuluhan kepada penjual makanan. Nah ini mungkin yang harus kita laksanakan. Kita adakan penyuluhan ke penjual makanan, walaupun mungkin nanti pasti ada tantangannya. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi secara berkala. Dengan kombinasi antara pendidikan, fasilitas yang memadai, dan pengawasan yang ketat, insya Allah upaya menjaga higien dan sanitasi pangan ini bisa terwujud. Nah ini tantangannya. Tantangan ketika kita akan menerapkan upaya HSP di sekolah, yaitu pertama keterbatasan sumber daya. Nah mungkin untuk sumber daya kita tidak begitu kesulitan, karena dari sumber air juga bersih. Terus untuk bak sampah juga kita kan langsung ada pembakaran ya di samping kantor. Terus kesadaran dan pendidikan, kedisiplinan dan kepatuhan ini untuk siswa. Kedisiplinan kepatuhan itu mungkin biasanya anak-anak akan berbohong ketika ditanya, kamu kemarin habis makan apa? Enggak, saya nggak makan apa-apa kan gitu. Padahal kita kan nggak tahu apa yang habis mereka makan kemarin, ataukah makanan yang tidak higienis dan yang lainnya. Lalu kualitas dan keamanan pangan. Nah, ini yang harus diterapkan oleh para penjual makanan. 5. Infrastruktur yang tidak memadai seperti tempat cuci tangan, mungkin nanti harus lebih dicukupkan. Yang keenam, kurangnya kerjasama antara pihak-pihak terkait. Dan yang ketujuh, perubahan perilaku. Penerapan kebijakan HSP yang efektif di sekolah memerlukan kerjasama antar
Oke, mungkin cukup dari saya penyampaian rencana tindak lanjut untuk materi HSP di sekolah. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang ingin dipertanyakan, monggo. Saya Pak. Ya, Bu. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang Escherichia coli ya. Oh iya. Itu yang dimaksud dengan Escherichia coli itu apa ya Pak? Di slide yang awal tadi. Nah ini ya Bu, Bu Putri. Di sini pentingnya higien sanitasi pangan dapat disesuaikan dengan fakta bahwa Escherichia coli merupakan salah satu indikator pencemaran makanan yang dapat menyebabkan penyakit. E. coli atau Escherichia coli itu merupakan salah satu jenis atau spesies bakteri yang hidup di dalam tubuh kita, ada juga di hewan, dan itu bisa menyebabkan membawa penyakit, terutama penyakit pencernaan. Bahkan amit-amitnya kalau lebih parah itu bisa menyebabkan diare yang berdarah. Kalau diare sudah terlalu akut itu bisa sampai dehidrasi. Gimana Bu Putri? Ya sudah jelas Pak, terima kasih. Iya. Monggo yang lain, barangkali ada yang mau bertanya. Ayo, yang nanya. Ada yang nanya Pak lagi saya. saya? Iya, Bu Dwi. Itu bagaimana sih cara lalat membawa penyakit ke makanan? Oh, iya. Ini ada di slide yang yang ini ya. Bagaimana cara lalat membawa penyakit pada makanan? Lalat sendiri kan senangnya di di tempat-tempat kotor ya, seperti tempat sampah, selokan, saluran air yang kotor. Nah, dari situ lalat kan hinggap di tempat kotor, lalu bisa hinggap juga di makanan yang tersedia di kantin. Nah, itu bakteri-bakterinya otomatis terbawa. Dan tanpa kita sadar, ini satu fakta unik. Mungkin pernah lihat video Zoom, maksudnya video lalat yang di Zoom, itu kan suka ada yang kayak garuk-garuk muka gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu sedang memuntahkan makanan apa yang dimakan, dan dia muntahkan lagi di situ. Nah, itu iya dari situ. Dari situ timbul bakteri-bakteri seperti salah satunya bakteri tadi Escherichia coli. Iya. Yang lain, mangga satu lagi, barangkali ada yang mau bertanya. Ya. Saya mau tanya ya, tadi kan Bapak tentang higienis ya. Ya. Nah, menurut Bapak makanan apa sih yang higienis itu? Oh iya. Ya, makanan yang higienis yaitu yang terutama bersih ya. Bersihnya itu pertama dari sumber bahan bakunya dulu. Maksudnya misalkan makanannya itu dari dagingnya otomatis daging segar, tidak daging yang sudah busuk atau berbau itu. Lalu cara penyajian, nah ini cara penyajian yang benar seperti ini, tertutup. Kalau makanan cepat saji, makanan yang sudah tersaji itu alangkah baiknya ditutup dengan penutup makanan. Terus penjualnya pun harus rapi, bisa pakai masker. Takutnya kan memang siapa tahu penjualnya lagi sakit atau lagi bersin kan lagi flu kan, itu bahaya, bakterinya juga bisa menempel di makanan. Tidak perlu pakai jas ya Pak. Iya. Kayak yang viral-viral sekarang. Itu untuk menarik menarik minat itu sih. Ya, gimana Bu Cici? Iya, baik Pak. Cukup? Masih cukup. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah mengganggu waktunya Bapak Ibu guru. Mungkin presentasi dari saya cukup sampai di sini. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena saya juga sama sambil belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.